Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi. Di pagi yang indah ini kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan ya Kak ya. Iya. Meskipun kita masih ibadah di rumah kita Masing-masing. tapi kita harus tetap Semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita awali ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Kita pujikan dengan tepuk tangan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita pujian sekali lagi Kak Yuli. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini anak-anakmu sekolah minggu di rumah kami masing-masing dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami pagi yang indah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Yesus, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan hati yang gembira ya Kak ya. Yeah. Kita memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan nyanyian. Amin. Adik-adik boleh bangkit Bertepuk berdiri. tangan. Kita bertepuk tangan adik-adik dan semangat ya. Kita memuji Kita nama berikan Tuhan dengan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Sekali lagi, aku anak raja, ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji,
haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, Kak Yulia, tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan ya Yulia. Iya Kak. Kita sudah persiapkan ya. Memuji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan apa yang kita siapkan untuk Tuhan dengan iringan lagu yang mengatakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita datang dalam doa, adik-adik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini. Kami boleh mempersembahkan apa yang orang tua kami berikan yang terbaik untuk Bapa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk belajar memberikan yang terbaik. Bapa, berkati kedua orang tua kami yang bekerja, Kau sendiri yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kali ini kita sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Yulia. Adik-adik, Alkitabnya boleh disiapkan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita ya. Bisa membantu untuk membuka Alkitabnya ya Kak ya. Yang masih belum bisa membaca ya adik-adik. Nah, kita iringi dengan pujian. Nah, pasti bisa ya Alkitab. Nah, Alkitab buku terindah ya Kak ya. Kita iringi dengan Alkitab buku terindah. Ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Terindah surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, terindahkan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita kembali lagi kali ini. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu
dan semua orang. Kita buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Waktu selanjutnya kami serahkan pada pembawa firman. Selamat pagi adik-adik. Oke, kita jumpa lagi. Pada saat ini kita masih belajar daring ya, dari rumah. Namun itu tidak menjadikan kita malas untuk sekolah minggu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-57 sampai ke-66. Lukas pasal pertama, ayo Alkitabnya mulai disiapkan. Lukas pasal pertama ayat 57 sampai yang ke-66. Kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Amin. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan sehat, itu karena anugerah Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berkati, mampukan kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, masih ingat cerita karena seorang yang tidak taat, tidak percaya ketika mendengar kabar dari firman Tuhan, akhirnya dia menjadi bisu. Masih ingat? Ayo, siapa yang khotbah beberapa minggu yang lalu? Ingat? Iya, yang khotbah adalah Mbak Yulia, yaitu Imam Zakaria. Saat itu dijumpai oleh malaikat Gabriel, dikasih tahu bahwa istrinya yang sudah lanjut usia itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Karena Imam Zakaria berpikir, gak mungkin, masa tenane opo yo. Akhirnya karena keraguan-keraguan itu yang menyebabkan Imam Zakaria menjadi bisu. Nah, waktu berjalan hari demi hari. Di rumah saya yakin Imam Zakaria bergumul. Coba adik-adik pernah
Serak enggak, sakit enggak tenggorokannya ketika untuk bicara itu sakit, susah, sedih, mau bilang itu susah. Apalagi Sakaria yang dulunya bisa bicara, akhirnya tiba-tiba saat itu dia tidak bisa bicara, dia bisu. Ketika dia suruh istrinya pakai kode, mungkin dia nulis berikan istrinya, istrinya menjawab, dia dengar. Kemudian ketika dia membalas, tulis lagi. Seperti kalau kita sedang cecetan dengan teman kita. Nah, susah. Dan Imam Sakaria ini begitu terus dari hari ke hari dia merendahkan diri sama Tuhan. Dia bergumul, dia berdoa terus minta ampun sama Tuhan. Alkitab tidak mencatat itu, tapi saya percaya Imam Sakaria tidak berontak sama Tuhan. Akhirnya Bu Elisabeth pun perutnya mulai membesar. Bu Elisabeth mulai mengandung. Bu Elisabeth mulai hamil dari hari ke hari. Tadi kita baca, pada waktunya, kalau tim medis katakan 9 bulan 10 hari, itu usia ibu hamil normal melahirkan. Jadi pada waktunya Ibu Elisabeth ini melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara tetangga mulai datang mengucapkan selamat, bergirang, bersuka cita karena Bu Elisabeth yang sudah tua itu akhirnya punya anak, dan anaknya seorang laki-laki. Maria juga ada di sana saat itu. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah 8 hari, setelah 8 hari itu 1 minggu ya. Jadi 1 minggu itu 7 hari, 8 hari itu hari Sabtu kembali Sabtu, hari Minggu kembali hari Minggu, itu 8 hari. Kebiasaan orang Yahudi saat itu ketika anak berusia 8 hari itu akan disunat, dibuang ikutnya, kulit katanya dipotong dan dikasih nama. Nah, mereka mulai ngomong-ngomong, kasih nama Sakaria saja. Nah, mungkin kalau yang punya marga, kasih marga ini saja. Tetapi Bu Elisabeth bilang, namanya tidak Sakaria, namanya Yohanes. Yohanes? Di sini nggak ada yang bernama Yohanes. Neko-neko, Sakaria saja. Mereka mulai ribut, mereka mulai memperbincangkan nama anak Elisabeth ini. Akhirnya mereka bertanya kepada Sakaria. Dikasih batu tulis. Kemudian Sakaria nggak bisa menjawab, tapi dia menuliskan sebuah nama. Namanya Yohanes. Ketika Sakaria menulis namanya Yohanes, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa? Yang dulu Sakaria hanya bilang, tidak tahu, nggak bisa ngomong. Tetapi ketika Sakaria menulis namanya Yohanes, mulut atau lidahnya mulai dibukakan oleh Tuhan. Sakaria mulai bicara. Coba yang kita bayangkan 9 bulan lebih Sakaria nggak bisa ngomong. Yang dulunya Sakaria bisa ngomong, bisa bicara, 9 bulan lebih Sakaria hanya diam, tidak gagap, diam, bisu. Tetapi ketika dia menuliskan sebuah nama, namanya adalah Yohanes, Sakaria bisa bicara. Inilah bukti ketaatan Sakaria. Dalam pergumulan hampir 10 bulan atau 9 bulan lebih, Sakaria merendahkan diri di dalam Tuhan. Di hadapan Tuhan dia berteluk sujud mohon ampun. Dia bergumul.
Dia menyadari kesalahannya, dan sesuatu yang luar biasa, Tuhan selalu menepati janjinya. Sering kita mendengar orang berjanji sama kita, Bapak berjanji, engko nak Bapak nyarak tak tumbasno sepeda. Ah nyarak tenan, Pak tumbasno sepeda. Engko sik duwite dienggo butuh liyane. Pak sepeda lendi, soalnya Bapak nyarak meneh. Orang lain boleh janji sama kita dan itu jarang yang ditepati. Tapi ada satu pribadi yang gak pernah lupa akan janjinya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menggenapi janjinya. Janjinya kepada Imam Zakaria bahwa Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu digenapi. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan berjanji buat kita. Tuhan berikan damai, sukacita. Tuhan berikan kepada kita keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dunia yang kita peringati bulan ini, hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan berjanji buat kehidupan kita. Bagian kita adalah mari kita merendahkan diri, pegang janji Tuhan, kita gumulkan, kita renungkan, kita minta sama Tuhan apa kita gumulkan. Nah, satu hal yang harus kita percaya adalah Tuhan tak pernah lupa akan janjinya. Tuhan gak pernah lupa akan diri kita. Bagian kita hanya satu, percaya sama Tuhan, rendahkan diri, taat sama Tuhan. Itu bagian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan setia Tuhan. Seringkali kami mendapat begitu banyak janji dari orang-orang lain, dari Bapak Ibu kami. Bahkan mereka lupa akan janjinya. Namun kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang gak pernah lupa akan janjinya, yaitu Tuhan Yesus Bapa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa janjikan kepada kami hidup kekal. Bapa janjikan kepada kami keselamatan, damai sejahtera. Apapun yang terjadi, Bapa janji buat kami akan selalu menyertai kami. Apapun yang terjadi, Bapa selalu akan gandeng tangan kami, menopang kami. Mari Tuhan, ajar kepada kami yang sering bimbang, yang sering ragu, yang sering lupa akan janjimu. Ajar kembali kami, sehingga kami boleh semakin taat, rendah hati di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menikmati janji Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Dalam masa pandemi ini, walaupun kami melakukan ibadah daring, namun kami percaya penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya serahkan sama Pak Matius dan Mbak Yulia, pesan saya masih tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, kalau pergi keluar rumah pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Monggo Pak Matius. Adik-adik, sudah tadi kan Kak Yulia, apa bagian kita Kak Yulia? Taat dan rendah hati terhadap Tuhan. Tuhan Yesus itu mempunyai janji yang indah tepat waktunya ya Kak, yeah. Kepada kita semua. Adik-adik, kita akan tutup ibadah Belum pagi kita tutup, ini. ada sedikit tambahan pengumuman Kak. Iya Kak Yulia, silakan. Adik-adik yang di rumah yang kemarin yang sudah dikasih iuran amplop ya Kak sama kakak-kakak guru sekolah minggu, yang masih ada yang belum, nanti bisa dikumpulkan dengan kakak-kakak guru sekolah minggu terdekat. Kalau di Firdaus bisa dengan
Kak Matius, Pak Rosta, ada Pak Rosta, Mbak Yeyen, Mbak Yeyen, atau Pak Bawi. Yang di Jaiton bisa dengan Bu Sulika. Kalau yang di Maranatha bisa dengan Mbak Pak Priska sama Masaan, Masaan. Di Getsemani bisa dengan Mbak Yulia atau dengan Pak Pak Suwarno. Nah, dan untuk Natalan Kak, besok Jumat itu kita Natalan ya, tanggal 25 Desember jam 8. Tetap di rumah masing-masing Kak. Iya. Ya, secara Nah, online. kita siapkan hati kita ya. Ya, nanti kakak-kakak juga mau ke rumah adik-adik semua ya Kak ya. Iya. Setelah Natalan itu ya Kak ya. Oke. Ya. Jam 8 dan jangan lupa menyiapkan 1 lilin dan 1 gambar bintang. Udah Kak, itu aja. Nah, ya, kita sebelum kita akan tutup, kita mau berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang indah ini. Biarlah firman-Mu dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah dan memuji dan melakukan nama-Mu. Tuhan Yesus, di masa pandemi ini sendiri kami berikan kami kekuatan, kesehatan untuk menjalani semuanya Tuhan. Kami yakin percaya Bapa, semuanya akan berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan kami kembali untuk acara Natal besok Jumat Bapa. Biarlah yang terbaik buat-Mu saja untuk memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan Girang Besar Hari Natal. Girang besar hari Natal, girang besar hari Natal, haleluya hati gembira di hari Natal. Girang besar hari Natal, girang besar hari Natal, girang besar hari Natal, haleluya girang besar hari Natal, haleluya hati gembira di hari Natal. Girang besar hari Dia lahir, haleluya Dia lahir. Yesus lahir di Bethlehem. Dia lahir, Dia lahir. Yesus lahir di Bethlehem. Kita buat sekali lagi kali ya. Girang besar hari Natal, girang besar hari Natal, haleluya girang besar hari Natal, haleluya hati gembira di hari Natal. Girang besar hari Natal, Dia lahir, haleluya Dia lahir. Yesus lahir di Bethlehem. Dia lahir, haleluya Dia, haleluya. Yesus lahir di Bethlehem. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa.